kasih mengaturkan terima kasih pada Pak Wakil Bupati Bapak Yoga Hadaya yang mana sudah berkenan hadir untuk memberikan pengarahan pada kami kaitan rencana kami untuk mengadakan yaitu lonceng ketahanan pangan yang berbasis sampah. Memang sampah mungkin juga tidak hanya di Keranggan, Pak. Ini mungkin di seluruh Kabupaten Klaten. Sampah menjadi masalah bagi semua warga. Ini kami dari desa sudah bersama dengan pihak ketiga yaitu PT WSL yang mengelola kaitan dengan teknologi sampahnya bersama dengan pendamping kabupaten maupun desa Bapak Alif. Ini kami bersinergi untuk mencari solusi kaitan dengan penanganan sampah. Sistem maupun SKPD baik itu dari lingkungan hidup, baik dari perikanan, dari peternakan, pertanian, ini bisa tersentral di sini karena di sini kita memberikan edukasi, Pak. Karena tujuan kami memang Desa Keranggan akan kita jadikan desa edukasi, desa wisata edukasi, karena memang potensi yang ada di Keranggan adalah hulu industri, Pak. Baik itu pengrajin pisau, hanger maupun alat-alat rumah tangga, pertanian. Nanti ke depan akan kita edukasi, kita jadikan wisata, terutama juga sampah. Jadi di sini kita hanya memberikan sampling ataupun lokasi untuk edukasi pembelajaran kepada masyarakat khususnya Keranggan, juga Kabupaten Klaten. Maggot itu nanti juga sebagai makanan baik itu dari untuk lele atau untuk perikanan juga untuk peternakannya. Kenapa disebut ketahanan pangan? Karena memang ke depan kita berencana nanti setiap rumah itu mendapatkan 20 ekor ayam, satu kakak, 20 ekor ayam, yang mana nanti dari hasil telur ayam petelur itu akan kita pasarkan lewat BUMDes. Jadi masyarakat nanti menabung, Pak, menabung di BUMDes setiap hari dengan penghasilan telur yang dihasilkan dari peternakan tersebut. Nanti akan diatasi oleh masing-masing rumah tangga itu sendiri dengan dibuat maggot. Dari maggot nanti bisa untuk pakan lele maupun sebagai asupan gizi bagi ayam petelur. Yang tidak bisa diolah untuk maggot nanti dibawa ke pengolahan sampah. Ini kita proses menjadi pupuk. Itu yang organik menjadi pupuk cair maupun pupuk organik. Juga nanti akan kita proses yang anorganik, baik itu dari limbah kaca, plastik, itu akan kita olah. Ini smelter ini kita buat jadi paving block maupun karena di Keranggan adalah pengrajin pisau, kemungkinan nanti kita untuk buat pegangan atau gagang pisau nanti kita dari limbah yang anorganik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila mana saya matur kepada Bapak juga para hadirin semuanya tidak berkenan di hati Bapak-bapak semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari kegiatan sore hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan untuk pre-launching, persiapan launching untuk kegiatan ketahanan pangan yang didanai dari dana desa. Terlebih terkait juga pemanfaatan permasalahan sampah. Kalau selama ini kita melihat sampah itu menjadi masalah, tapi harapannya dengan kegiatan ini menjadi solusi bagaimana menciptakan ketahanan pangan, ataupun kalau bahasa kerennya itu UMKM, ketahanan pangan, ekonomi kreatif di masyarakat. Awal mula dari kegiatan ini tidak lain ya sinergitas kami di tingkat kabupaten dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang awalnya memang kegiatan TMMD yang sudah digadang-gadang sejak setiap tahun, dan kebetulan di Desa Keranggan kemarin kita melihat kok ada potensi awalnya lahan kosong di wilayah ini, bagaimana ketika lahan kosong ini kita dorong untuk kegiatan yang bernilai produktif, yang mana tadi ada masalah sampah dan sebagainya. Sebelumnya mohon izin kami memperkenalkan, kami sebagai tenaga ahli di tingkat kabupaten
dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tingkat kabupaten, dan ada juga pendamping desa di tingkat kecamatan, yang ini menjadi semangat kita bersama bagaimana dengan adanya dana desa yang selama ini banyak catatan-catatan hanya untuk kegiatan yang belum maksimal secara ekonomi, mungkin untuk jalan aspal dibalik rabat beton ditutupi aspal lagi dan sebagainya. Ini menjadi keprihatinan kami sebagai pendamping bagaimana mendorong kegiatan tersebut dari dana desa. Mumpung ada dana desa, kegiatan tersebut bisa bermaksimal memberikan nilai guna bagi masyarakat secara umum, secara meluas. Nah, ini kemarin mencoba kita bagaimana merancang desain kegiatan yang awalnya memang fokus di pengelolaan sampah organik. Ketika sampah organik tadi sampaikan outputnya banyak sekali, ada pupuk organik cair, pupuk kompos dan sebagainya, terus maggot, terus kita koneksikan bagaimana pemanfaatan dari limbah olahan sampah itu tadi terkait dengan isu-isu terkini, Bapak. Isu-isu terkini itu kalau sekarang ada wabah Covid, bagaimana proyeksi program pemerintah ketahanan pangan pasca Covid ini seperti apa. Nah, ini kita dorong dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa dengan teknologi tepat guna. Jadi prinsip teknologi tepat guna ini sifatnya sangat sederhana, mudah dilaksanakan oleh masyarakat, tidak butuh biaya mahal dan tidak butuh teknologi yang rumit. Nah, di sini kita kenalkan menggandeng dengan pihak ketiga, dalam hal ini rekan kami diskusi sejak awal Wojo Songgolangit yang mana kompetensinya memang ke arahnya lebih kepada pengelolaan sampah. Nah, harapannya dari kegiatan ini, ketika seluruh kegiatan berangkat dari masalah sampah, terus tadi ada Covid untuk ketahanan pangan, untuk recovery ketahanan pangan, isu yang paling sekarang menjadi booming kalau kita googling di trending topik itu adalah isu Sustainable Development Goals. Bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan, dan itu menjadi isu nasional. Kita dorong dengan penggunaan dana desa, mungkin ini satu-satunya di Kabupaten Klaten, dan harapan kami nanti menjamur, menularkan virus-virus baik ini bagi wilayah-wilayah desa yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga tujuan dari pembangunan tercapainya masyarakat desa yang sejahtera nanti bisa salah satunya, bukan satu-satunya, bisa tercapai dari kegiatan ketahanan pangan berbasis pengelolaan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini menghadiri acara persiapan launching Desa Mandiri Pangan Berbasis Sampah dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin dan warga masyarakat Desa Keranggan yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketahui bersama adanya virus corona ini melanda dunia, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak kepada kehidupan masyarakat dan perekonomian. Untuk itu saya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan pada hari ini sebagai persiapan launching Desa Mandiri Pangan Berbasis Sampah di Desa Keranggan ini, di mana launching Desa Mandiri Pangan Berbasis Sampah ini pada hari ini merupakan gagasan inovasi dan gerakan positif untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat di Desa Keranggan khususnya dan Kabupaten Klaten pada umumnya untuk bisa mandiri dan tangguh dalam hal pangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Desa Mandiri Pangan ini sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, dalam hal ini di Desa Keranggan khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Kita memberi nilai tambah ekonomi bagi keluarga melalui kegiatan dan langkah ini, hasil produk
bank sampah bisa menjadi bukti bahwa sikap kepedulian itu bisa bernilai ekonomi guna percepatan pemulihan ekonomi. Yang saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga mengajak kepada segenap masyarakat Desa Kranggan untuk aktif berpartisipasi dalam langkah pembangunan sesuai peran dan kemampuan yang dapat dilakukan. Mari perkuat persatuan dan kesatuan warga dengan mengedepankan semangat gotong royong, saling peduli guna menciptakan keamanan dan ketertiban warga. Semua mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam cukup dengan sederhana, hasilnya luar biasa, dan insya Allah dengan upaya yang dipimpin Pak Kepala Desa Kranggan ini bisa menggerakkan ekonomi di perekonomian di Desa Kranggan ini di masa pandemi COVID-19 ini, di mana semua kegiatan ekonomi lesu, tapi di sini dengan adanya inisiatif untuk membentuk desa mandiri pangan berbasis sampah, ini sudah mengurangi beban tugas dan tanggung jawab pemerintah terkait dengan penanganan sampah. Dan saat ini dengan sampah itu bisa menghasilkan rupiah yang luar biasa, dan ke depan sampah akan dikenal sebagai emas yang masih terpendam. Jadi beberapa tahun yang lalu Klaten sempat terjadi permasalahan sampah sehingga menumpuk di pasar karena TPA-nya ditutup oleh warga, sehingga sempat pemerintah Kabupaten Klaten kelimpungan karena sampah. Dan terkait dengan perencanaan, kebetulan Pak Camat ini mantan Bapeda Kabupaten Klaten. Pak Camat ini tahu bagaimana caranya mencari peluang, bagaimana caranya mencari dana. Kemudian di samping saya Pak Kepala Lingkungan Hidup Pak Sriadi ini juga mantan sekretaris Bapeda. Jadi sengaja saya ajak karena urusan sampah mulai tahun depan yang menangani Dinas Lingkungan Hidup. Kalau sekarang masih PU, tapi tahun depan sudah Dinas Lingkungan Hidup.